Kegiatan bapak anak dua nyamper pohon kopi di kebun sendiri. Ini pagi-pagi nggak tahu kesambet setan dari mana Bang Rio. Kok tiba-tiba semangat kali pergi ke kebun. Biasanya cuma rebahan di rumah sambil scroll TikTok. Ini sekali-sekali kita coba lebih produktif, kan nggak apa-apa ya kan. Gimana? Mata kalian udah seger belum lihat pemandangan yang ijo-ijo gini? Tapi kayaknya mata lebih seger lagi kalau lihat kertas merah-merah berbaris rapi di dompet. Iya nggak? Untuk lokasi kebunnya ada di kaki gunung. Jadi jangan heran ya kalau perjalanan Bang Rio nanjak terus. Ya kalau kita berangkatnya pakai sepeda motor, mentok-mentok pakai gigi 2, udah oper lagi pakai gigi 1. Tunggu, Bang Rio tunjukin ya rumah terakhir yang ada di kampung ini. Jadi setelah rumah ini nggak ada lagi rumah warga. Yang ada itu setelah ini melewati kebun-kebun warga kampung. Tenang, kebun Bang Rio nggak jauh kok dari rumah terakhir ini. Cuma sampai ujung aspal aja. Jadi kalau siang-siang di kebun sendiri juga berani Bang Rio. Nah, nggak terasa sekali ngegas sudah sampai aja di kebun Bang Rio. Ini ada 2 sepeda motor parkir di gubuk punya saudara Bang Rio ya. Mereka lagi bantuin Bang Rio kerja di kebun. Ini dia view dari kebun Bang Rio. Indah bukan? Yo wes, yuk kita belusukan di kebun Bang Rio. Yang paling Bang Rio suka punya kebun di kaki gunung itu ya ini. Suasananya masih sejuk dan seger. Apalagi kalau kita ke kebunnya masih pagi kayak gini. Daun kopinya pun masih basah sama air embun. Kalau lewat terus kena ke badan. Nyes, dingin. Nah ini dia saudara Bang Rio yang lagi bantuin di kebun. Mereka lagi pangkas kopi. Pohon kopi sendiri harus rajin dipangkas biar tumbuhnya fokus dan hasil buahnya juga bagus. Apalagi pohon kopi yang udah tua, kan banyak itu ranting-ranting yang udah nggak produktif. Itu harus dibuang ya, supaya nanti cabang-cabang yang masih produktif bisa maksimal buahnya. Kerja kalau bareng-bareng gini seru ya, bisa sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Tahu-tahu kerjaan udah siap aja, kayak nggak berasa capeknya gitu. Kalian setuju nggak kalau nggak ada kerjaan yang lebih damai selain kerja bareng alam kayak gini? Udah kerja bareng alam, bisa ngatur sendiri pekerjaannya. Memang pekerjaannya nggak mewah, tapi selalu bikin bahagia. Ini abang selain mangkas pohon kopi juga bantuin bersihin peringgan kebun Bang Rio. BTW kalian tahu peringgan kan? Itu loh batas antara kebun kita sama kebun orang. Bang Rio lagi cabutin bibit kopi ya, karena dari tadi keliling kebun kok dilihat-lihat banyak kali kopi Bang Rio yang mati kena jamur. Untuk bibit kopinya Bang Rio cabutnya di bawah-bawah pohon kopi ya. Selain lebih hemat, juga kita udah tahu bibit kopi apa yang kita cabut. Bang Rio bukannya nggak mau beli bibit kopi, tapi di sini ditanam belum pun ngutip udah mati kena jamur kupas. Kalian tahu nggak sih obat untuk jamur kupas itu apa? Kalau tahu komen ya di bawah. Bukannya apa, kadang Bang Rio sampai gemes sendiri. Minggu ini lihat buahnya masih banyak ijo-ijo. Minggu depan lagi datang ke kebun, loh kok udah mati kena jamur kupas. Jadi untuk mengantisipasinya, setiap ada yang mati Bang Rio selalu tanam yang baru. Mati lagi, tanam lagi. Nggak tahu sampai kapan siklusnya gitu-gitu aja. Kemarin ada yang saranin, nanam kopinya jangan dalam-dalam, biar gak kena jamur kupas. Udah ditanam nggak dalam pun tetep mati kena jamur kupas. Ada yang bilang lagi kalau nanam kopi tanah dalamnya dibuang dulu, ganti pakai tanah yang baru. Udah Bang Rio lakuin, mati juga. Udah, jangan banyak kali ngeluhnya. Intinya kalau udah rezeki kita nggak akan kemana, ya kan? Di dalam kebun Bang Rio selain ada pokok kopi juga ada tanaman cabai rawit sama alpukat. Untuk rasa alpukat di kebun Bang Rio ini lumayan enak dan nggak berserat. Jadi Bang Rio selalu menyisakan untuk makan sendiri sebelum dijual. Kalau cabai rawitnya lumayan lah, untuk nyayur sendiri itu udah nggak payah beli sekarang. Bahkan dari hasil cabai rawitnya bisa untuk beli sayurnya lagi. Jadi kalau kebun kita nggak terlalu luas, kita harus manfaatkan jenis tanaman tumpang sari ya. Walaupun kebunnya nggak luas, tapi kita tetap bisa merasakan panen dari macam-macam tanaman. Ini nggak kerasa udah waktunya kita makan siang. Sebelum makan siang Bang Rio ngambil cabai rawit dulu untuk masak Indomie. Tadi ke kebun nggak ada bawa sayur, cuman beli Indomie dan kita masak di kebun. Tapi percayalah, makan apapun di kebun, apapun lauknya tetap selera. Abang lagi cetek gini, Bang Rio nggak rebahan ataupun duduk-duduk, tapi bantuin motong cabai biar masaknya tuh lebih cepet matengnya. Karena perut ini, udah nggak bisa lagi diajak kompromi. Laper pol. Panci udah nengkreng di api, bumbu Indomie juga udah masuk ke dalam kuah. Wanginya udah sampai ke kalian belum ini? Wangi bumbu Indominya? Atau ada yang ikutan lapar? Nengok
Indomie nih. Perut lagi lapar-laparnya. Masa Indomie cuman pakai cabai rawit aja kalau makannya di kebun? Indomie cafe atau restoran mah lewat ini. Yakinlah kalian semua kalau badan lagi nggak ada nafsu untuk makan, coba pergi ke kebun, makan di kebun. Apapun lauknya pasti selera. Entah mitos atau memang lapar karena kecapean kerja. Bang Rio setiap ke kebun makan belum pernah sejarahnya nggak selera. Selalu selera pol. Kalian tim yang mana? Kalau ke kebun bawa sayur dari rumah atau pas di kebun masak sayur untuk makan? Kalau Bang Rio oke wae kedua-duanya. Asalkan makannya di kebun dengan kondisi capek dan lapar, nggak bersisa itu semua makanan. Capek kerja makannya rame-rame sambil ditemani dinginnya angin gunung. Kurang apa lagi coba? Bener-bener healing sampai kenyang ini namanya. Semoga rezeki kita semua dan keluarga selalu cukup. Karena untuk bahagia kayak gini nggak harus mewah. Yang penting barokah. Lebih nikmat lagi kalau makan di kebun kayak gini lauknya tukar-tukaran sama kawan. Mantep pol, nggak ada lawan. Ini ceritanya Bang Rio udah siap makan, siap minum. Lihat di panci, kok masih ada Indominya. Nggak bisa disia-siakan ini. Gas lah, walaupun perut udah terasa kenyang, dibawa sambil cerita, habis juga itu semua Indomie masuk ke lambung. Perut udah kenyang, hati pun senang, badan kembang. Jangan langsung rebahan ya, lanjut kita kerja lagi. Bang Rio lanjut mau nyemprot pokok kopi yang udah siap dipangkas tadi, biar bunganya jadi. Siap-siap kita gendong semprotnya ya. 1, 2, 3. Iya, memang perut kalau udah kenyang gini, jangankan kita gendong semprot, bergerak pun kita susah. Tapi harus kita lawan ya rasa malas-malasan itu, rasa pengen rebahan, supaya nggak jadi kebiasaan. Nah, ini contoh pokok kopi yang udah siap dipangkas. Bang Rio langsung semprot ya, supaya bunganya jadi dan dijauhkan dari hama. Karena nggak enak, nanti pas kita petik buah kopinya, banyak kali semutnya, sampai masuk-masuk lagi ke baju. Rasanya mood kita untuk petik kopi pun hilang. Kalian apa ada pengalaman petik kopi kayak gitu? Ayo ngaku. Terus kalau ada, gimana cara antisipasi supaya semut nggak masuk ke dalam baju? Jangan bilang kalian petiknya nggak pakai baju ya. Sejujurnya Bang Rio juga kurang ahli dalam mengurus kopi kayak gini. Ini aja nyemprot juga tanya dulu sama abang gimana caranya. Apa obatnya? Bukannya Bang Rio sombong, Bang Rio juga lahir dari keluarga petani. Tapi ya gitu, ilmu tentang pertaniannya masih perlu belajar lagi. Karena menurut Bang Rio bertani itu yang penting punya niat dulu. Untuk ilmu merawatnya bisa sambil belajar kan. Karena selama kita masih mau bertanya, pasti masih ada jawaban di situ. Macam yang Bang Rio kerjain sekarang, nyemprot kopi. Jangan kalian tanya apa obatnya yang Bang Rio pakai. Bang Rio udah lupa. Bukannya Bang Rio pelit ilmu, tapi ya memang obat yang Bang Rio pakai ini punyanya abang. Karena kebun Bang Rio bersebelahan sama kebunnya abang. Jadi obat dia masih ada di situ, Bang Rio pakai aja. Dibilang sama dia obat itu bagus untuk pertumbuhan bunga kopi. Ya udah Bang Rio coba aja. Daripada penasaran, nanti kita lihat hasilnya di ujung tahun ini ya. Gimana? Lebih banyak atau enggak? Tapi faktor kesuburan tanah yang paling mempengaruhi untuk hasil buah kopi. Kalau tanahnya nggak subur, ya jangan diharap hasil buah kopinya melimpah. Kalian yang punya banyak ilmu tentang perkopian, jangan pelit-pelit ilmunya di-sharing di kolom komentar. Bang Rio tunggu loh. Pasti bermanfaat untuk Bang Rio. Ya udah, sampai di sini dulu ya video Bang Rio. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.